Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Irenija Pratwibangun, dan teman saya Tionesa Octavia akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal yang rumit diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memandu perbaikan kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menitik beratkan pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Terminologi menurut Mustafa Edwin Nasution, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem atau pengeluaran perpajakan. Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam mencapai tujuan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan serta peran pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang memperbaiki kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Dan yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah pertanian, usyur, pajak perdagangan atau bea cukai, jizyah atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, ghanimah atau harta rampasan perang, khums, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pemungutan zakat, kharaj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara. Yang pertama, jizwa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Yang kedua, kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Kharaj pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah adalah setelah Perang Khaybar. Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan Adi Warman Akarin, kharaj menjadi semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim. Selanjutnya, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah tidak wajib jika orang non-muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Yang keempat, khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah. Yang kelima, ada usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan
yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun, dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang terakhir, ada penerimaan lain. Contohnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya perkembangan kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal di Romawi, Yunani, Mesir kuno, dan India. Kajian-kajian para sarjana terhadap kebijakan fiskal di Romawi dan Mesir kuno diawali oleh Wiles. Ia berpendapat bahwa pajak telah dipraktikkan di Mesir oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi memungut pajak produksi dari wilayah takhlukan. Ada juga pajak tanah yang dipungut secara tunai dari tanah yang menghasilkan biji-bijian, dan dalam bentuk uang dari tanah yang digunakan pertamanan. Salah satu pajak kuno yang diterapkan di Mesir dan Romawi adalah pajak kepala atau pajak perorangan. Di Yunani, termasuk sumber pendapatan negara adalah pajak atas seluruh transaksi keuangan. Selain itu, sumbangan tulus dan sukarela dari warga negara yang kaya juga merupakan sumber penting keuangan negara, terutama dalam keadaan perang. Berbeda dengan peradaban Romawi, Yunani, dan Mesir kuno, jejak dari studi tentang fiskal di India banyak terekam dalam bentuk suci India kuno. Disebutkan pula dalam kitab tersebut bahwa pajak harus dibebankan secara bertahap pada musimnya, secara damai dan sesuai dengan norma yang semestinya. Sebagaimana Yunani dan Romawi, pembelanjaan keuangan negara di India juga dialokasikan untuk proyek-proyek publik, terutama pada pembelanjaan untuk ritual keagamaan seperti pembangunan kuil, istana, dan kuburan. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal di Barat abad pertengahan. Dari sudut pandang perkembangan pemikiran dan kultural, abad pertengahan dalam sejarah Eropa terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencerahan dari 476 sampai 1200 Masehi yang merupakan bagian pertama, dan bagian kedua dari abad ke-12 hingga ke-15 ketika beberapa pencerahan intelektual terjadi. Seperti ekonomi agraria lainnya, di Inggris pada abad pertengahan, pajak atas tanah merupakan sumber utama pendapatan. Di samping pendapatan dari sumber lain seperti biaya pasar, biaya cukai, dan denda dari beragam sumber feodal lainnya. Pajak perorangan juga diterapkan di Inggris. Pajak perorangan diterapkan berdasarkan kekayaan, kelas kepemilikan, atau jumlah pajak lainnya. Di samping itu terdapat beberapa pajak lain yang secara sewenang-wenang dibebankan kepada masyarakat. Pajak atau tungku jendela kereta kuda juga diterapkan. Pajak tungku dibebankan atas anggota keluarga, dan pajak jendela didasarkan atas jumlah jendela dalam rumah. Dari gambaran di atas jelaslah bahwa pajak dibebankan secara sewenang-wenang dan tidak ada prinsip yang sistematis yang harus diikuti. Pajak dan pungutan merupakan sesuatu yang berat. Beban semua pajak dan hak feodal bisa mencapai 80% dari pendapatan rata-rata para petani. Ini menunjukkan bahwa bagian terbesar dari pendapatan orang miskin dikenai pungutan dan pajak. Zakat sebagai instrumen fiskal. Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik. Zakat yang meliputi 8 golongan sebagai yang tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar, mengingat hukumnya yang wajib
Selain itu, objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Dalam konteks Indonesia, agar dana zakat secara kuantitatif ataupun kualitatif cukup banyak, maka untuk mengoptimalkannya pemerintah seharusnya lebih serius. Keseriusan tidak hanya dalam hal perumusan undang-undang zakat yang telah ditetapkan pada pemerintahan B.J. Habibie. Namun pemerintah perlu membentuk kementerian khusus atau lembaga khusus dan dalam rangka pemungutan dan alokasi dana zakat. Upaya yang dilakukan B.J. Habibie dalam masa pemerintahannya terkait persoalan zakat telah mampu membangkitkan euforia masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga-lembaga, baik swasta maupun negeri. Lembaga swasta tumbuh bak jamur di musim hujan. Meskipun lembaga zakat tumbuh dengan pesatnya, namun jumlah dana yang didapatkan tidak mampu dijadikan sebagai pendapatan untuk utama negara. Tidak seperti pada pemerintahan Islam pada masa Nabi dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Zakat dan sedekah saat itu sebagai pendapatan utama negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang kurang mengerti, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.